wabarakatuh. Kita pernah mendengar radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini ada beberapa kalimat dan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama ada di surat Al-Ma'idah. Kalau tepatnya di ayat yang 119. Tapi untuk bisa memahami ayat ini tidaklah bisa dibaca atau dicerna sendirian, tapi juga terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, yang mana korelasi atau hubungan tentang ridho daripada Al-Ma'idah ayat 119 ini dimulai dari ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala, dan ingatlah ketika berkata. Siapa ini yang berkata? Allahu, yakni Allah. Allah yang berfirman. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, atau bahasa bebasnya seperti itu. Kalau bahasa misalnya seperti pondokan atau Pak Kohareng mengajarkan, wa idlan nailingon nalikane qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia bebas, dan ingatlah ketika Allah berfirman. Berfirman kepada siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa putranya Maryam. Ini adalah pemahaman akidah yang tepat. Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Anta qultu linnasi, apakah engkau mengatakan pada manusia, kepada kaummu itu, attakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau mengatakan pada kaummu, ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain aku. Nanti ini di hari akhir, Nabi Isa ditanya oleh Allah, hei Isa, kau ngomong tak kaummu, nek jukuun aku, anggapan aku iki ambek ibuku itu dua Tuhan selain Allah. Apa kan ngomong ngono tanang kaummu? Nabi Isa ditanya oleh Allah sebagai bentuk pertanggungan jawab. Kapan? Nanti di akhirat. Tapi bocorannya itu sudah sekarang, 15 abad yang lalu bocorannya itu. Lah kalau ini bukan murni firman Allah, apakah kira Rasulullah itu tahu peristiwa ini? Sedangkan peristiwa ini belum pernah terjadi dan nanti akan terjadi. Ini adalah asli firman Allah, bukan karya Rasulullah atau karya Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Isa? Qala dawuh sapa Nabi Isa, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Apakah aku ngomong sesuatu yang tidak benar? In kuntu qultuhu faqad alimta. Lah nek kula niki ngendika kados ngoten ya Allah, panjenengan sampun ngertos, sampun nyemurupi. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha mengetahui apa-apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan kami dan aku tidak akan pernah tahu apa-apa yang ada pada dirimu. Innaka anta Allahul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah Allahul ghuyub, zat yang maha mengetahui atas segala yang gaib. Ini jawaban yang pertama. Boten kalau kalian masuk kata ngomong gak bener ta. Mboten kira nek kalau ngomong kali kaum kula nek dadekno aku ambek ibuku itu dua Tuhan selain Allah. Nah, ini ya, jawabannya pertama, sangat yang pertama. Dan yang kedua, maqultu lahum, aku tidak mengatakan pada mereka, dan ini kaumnya ini, illa ma amartani bi, kecuali apa yang kau perintahkan. Terus gak ada liane kamu apa-apa. Apa sih perintahnya Allah kepada Nabi Isa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, pangeranku, ya pangeran sira kabeh. Ini aku ucapan Nabi Isa pada kaumnya. Bukan aku ya Tuhan, ibu ya Tuhan. Bukan seperti itu. Gawian sembahan di sana. Bukan seperti itu.
Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, dan engkau yang akan menjadi saksi apa-apa yang telah aku lakukan. Falamma tawaffaitani, dan ketika engkau telah wafatkan aku, kunta anta raqibun alaihim, sesungguhnya adanya engkau yang akan mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau lah ya Allah berkuasa atas segala sesuatu untuk menjadi saksi. Ini jawaban Nabi Isa. Boten kalau boten ngomong neko-neko, ya wis anik butullah Rabbi wa Rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan sira kabeh. Itu aja yang dikatakan. Karena memang yang diperintahkan itu, enggak ada yang lain-lain. Nah kemudian Nabi Isa ini istilahnya semacam ngerepeh-ngerepeh, ngelendek teng Gusti Allah. Nulungi kaumnya, belani kaumnya, masih telah berbuat kesalahan dengan mensekutukannya. Intu adzibahum, dan nek kamu lagi kok sampean siksa ya Allah, fa innahum ibaduk. Iku mana ya kamu lamu kabeh Gusti. Ya hambamu itu, nek anjene sampean siksa. Repeh-repeh Nabi Isa dengan bahasa seperti itu. Wa in taghfir lahum, lan sampean ngapura akamku kabeh sampean ngapura. Fa innaka antal azizul hakim. Moko sak temene sampaduka niku zat sing maha perkasa, zat sing maha bijaksana. Wis kamu lakukan jenengan wis ngono kuwi. Mensekutukanmu, nek ane kau seksual ya kamu lamu dewe, nek sampean ampuni, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana, ya terserah panjenengan, nggak akan ada yang menggugat, nggak akan ada yang komplain, nggak ada yang bisa protes. Maksudnya Nabi seperti itu ya kamu lamu, Pak Ibu. Sampai siksa monggo, sampai ampunin kontimat, zat yang maha perkasa. Ini adalah ngerepeh Nabi Isa dumateng Gusti Allah supaya menyelamatkan kaumnya. Ngerempok istilahnya apa ya? Memohon dengan sangat itu lah istilah. Nek bahasa semolo harus itu ngerepeh. Nah kemudian Allah berfirman, ya. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidqun. Dan Allah berfirman, ada yaum, pada hari ini, ya ini sudah kehidupan akhir. Yang fa'usodikina sidqihum, orang-orang yang benar dalam menjalankan kebenaran. Ketika sudah tahu kebenaran, Rabbi wa Rabbakum, ani'budullaha, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum. Kemudian benar cara peribadatannya, benar cara penyembahannya. Itulah yang akan diberi manfaat atas kebenaran dengan yang benar itu tadi. Apa manfaatnya? Jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, al anharu biro-biro bengawan. Sampai kapan? Khalidina fiha abada, mlebu nang jerone abadan sak lawase. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah tuh meridho atas mereka. Kaumnya Nabi Isa yang tidak mensekutukan Allah, itu Allah ridho, dan kaumnya Nabi Isa juga ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itulah adalah kemenangan yang agung. Kita simak sedikit ya tentang masalah sungai yang ada di dalam surga. Ini bentuknya jamak, anharu, piro-piro bengawan atau sungai. Di surat yang lain, ya, di surat Muhammad yang saya catat ini ya, ayat ke-15. Kemarin saya baca-baca kebetulan di surganya itu ada sungai-sungai di bawah surga ada 4 macam. Yang pertama ya supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, ini ya di surat Muhammad ayat yang ke-15. Masalul jannatil lati wa'iddat muttaqun, ya. Perumpamaan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun, di dalamnya itu ada beberapa sungai.
Mimma'in ghairi asin. Asin itu bahasa Arab loh. Ya. Ghairi itu selain, berarti tawar. Jadi yang sungainya sungai air tawar, yang jernih banget. Jadi nggak ada limbah. Di surga sudah nggak ada limbah. Air tawar tapi jernih sekali. Terus nggak ada kotoran. Karena di sana nggak ada orang bedet di PT, nggak ada bedet di wedhus, semuanya sudah nggak ada limbah sama sekali. Bedet di lele, itu sudah nggak ada. Yang kedua, wa anharum min labanin, dan sungai berasal dari air susu, labanin. Lam yataghayyaru ta'muhu, yang tidak akan pernah berubah rasanya. Masa pirang-pirang dino, masa pirang-pirang minggu gak mampu, tidak basi. Ya kalau kita bikin susu pagi, sore mungkin sudah basi kan. Sore mampu. Lah ini selama berabad-abad, selama beratus tahun, selamanya lam yataghayyaru ta'muhu, yang tidak akan berubah rasanya. Enak terus. Cara legi ya legi terus. Enggak ada istilahnya enak, itu enggak ada. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan surga yang berasal dari khamr, ladzati sing enak. Ladzat itu lezat. Lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya. Nang donya lho Pak, kita tuh dilarang meminum khamr. Nang donya, karena kita ini ujian buat kita. Tapi di surga, ojo mana kok gawe ngombe, gawe ngelangi keturutan, lawan sakali ya. Tapi beda khamrnya sini sama khamrnya surganya Allah nanti, tentu beda. Dan yang keempat, wa anharum min asalin musaffa, dan sungai yang berasal dari madu. Siji ana sing kali niku teko air putih jernih, gak asin. Nomor loro teko susu sing gak katene mambu, gak ngarep basi. Sing ketelu khamr sing enak ya, sing lezat bagi orang-orang yang meminumnya ya. Diombe gak apa-apa, ge ngelangi pisan ya gak apa-apa. Nah, kemudian dari madu yang telah dipilih-pilih, disortir musaffa. Walau fiha min kulli samarot, dan di dalamnya tuh ada buah-buahan. Wa maghfiratum mir rabbihim, dan ampunan dari Tuhanmu. Inilah gambaran anhar ya, di banyak ayat ini tahtihal anhar, di bawahnya surga ini banyak sungai-sungai. Dijelaskan ayat dengan ayat, ini namanya tafsir bil maksud. Ini radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho dan hambanya ridho kepada Allah. Jadi sama-sama ridho, saling ridho antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ada di surat At-Taubah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada Bilal bin Rabah, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Bilal bin Rabah. Ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansor, dari golongan muhajirin dan golongan ansor. Bagaimana kedekatan antara golongan muhajirin dengan golongan ansor? Golongan ansor itu lebih mengutamakan golongan muhajirin. Fayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosok. Mereka diutamakan meskipun ada keperluan. Ya, muhajirin yang pendatang, yang hijrah. Muhajirin ini isim. Dan yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti bagaimana manhaj atau metodenya sahabat Ansor dan Muhajirin itu bi ihsan, dengan sebaik-baiknya. Berarti siapa? Ya termasuk kita.
termasuk jamaah ini. Ya, kita nggak menangi dengan kaum Ansor, kita nggak menangi dengan kaum Muhajirin, selisih 15 abad atau 1500 tahun. Tapi kita tahu mereka hidupnya itu seperti apa. Loh, kita mengikuti, kita meniru dengan sebaik-baiknya. Itu berarti kita itu katutan label atau katutan identitas. Kan masih gak menangi Ansor, gak menangi wong Muhajirin, tapi awakmu niru pola hidupnya kok ngono mereka ya. Awakmu katut. Caramu piye nirune? Biihsan, dengan sebaik-baiknya. Ya. Akhirnya melok katut efek atau ganjarannya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho juga kepada Allah. Wa abdalahum, dan kami sediakan bagi mereka sing melok cara hidupnya, ya, cara beragamane, cara manhajnya kaum Muhajirin dan Ansor itu apa al jannatin, surga tajri tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fauzul azim. Loh, sama kemenangan yang agung. Nah, yang pertama Allah itu kepada orang yang benar dalam kebenaran. Tahu, oh itu benar, dilakoni secara benar. Cara benar ini apa? Ono tuntunane, dilakoni kan ikhlas. Ini Pak Kor sering sampaikan ini. Benar dalam kebenaran. Tahu kebenaran tapi nggak melakukan apa-apa, itu yang namanya nggak benar. Oh, pengaruh dia orang Islam itu benar, api bagus, wes kada cacate. Jenengan sholat Pak, mboten tadi dari koper. Nah ini nggak benar, tapi tahu kebenaran tapi nggak dilakukan secara benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sing mengikuti manhajnya kaum Muhajir dan kaum Ansor, cara beragamanya, cara atau pola pergaulannya. Allah memberikan label ya, kepada kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini. Apa labelnya? Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihindarkan suhha, ya, secara kata dasar ini artinya pelit, ya. Fa ulaika humul muflihun, mereka adalah golongan yang beruntung. Di dalam bahasa Arab ada istilah bakhil, ada istilah suh, ya. Shin kemudian ada haknya, suh. Bedanya apa? Dan bakhil, ya, itu sulit untuk berbagi, sulit untuk memberi yang lain. Gak gelem ngetokno bondo warpasen itu bakhil. Tapi suh iku nembahe bakhil. Wis gak gelem ngetokno bondo, gak gelem berkorban, gak gelem berbagi. Kedengkian yang menyertainya. Nek ana wong enak ana gak seneng. Iki kita lu tonggo kira sepeda moncare anyar nmax pisan. Nah, ada juga wis medhit murid wong medhit ada di Al-Baqarah itu ya. Terus kemudian egonya, kedengkiannya atau hasadnya ini dirangkum dengan kata suh. Ini tidak ada pada diri para sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Kemudian yang ketiga itu ada di surat Al-Fat ayat ke-4, ayat surat awal 48 nah, dari ini. Nah, surat Al-Fat ayat 18 lagi ketemu wes. Surat Al-Fat, suratnya surat ke-48, ayat ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Sungguh ya, teman-teman ya, radiyallahu, Allah itu ridho 'anil mu'minina, orang-orang yang beriman, id yubayyi'una tahta sajarah, orang-orang yang sumpah setia di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan diketahui pada hati-hati mereka.
Wa anzala sakinata alaihim, dan mereka diberikan kebahagiaan pada diri mereka. Wa asabahum fatham mubina, dengan kabar kemenangan yang dekat. Ini yang adalah perjanjian Hudaybiyah tadi. Perjanjian Hudaybiyah itu begini, karpe orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah itu ingin menghancurkan orang-orang Muslim yang sudah terbentuk di Madinah. Ini kejadian ini setelah hijrah. Salah satu perjanjian isinya adalah ya, tidak ada perang selama 10 tahun. Oke. Poin 1. Poin kedua, ya, lek ana wong Mekah nang Madinah kudu balik, nanti gak oleh. Berarti katut. Berarti memeluk Islam, berarti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi nek ana wong Madinah mlebu Mekah sak karep-karepe. Darah pada kembali ke jahiliyah lagi. Lah ini sebenarnya Umar bin Khattab ini nggak terima. Waktu juru tulisnya tuh Ali bin Abi Thalib. Ayo, sapa sing nganu tak ketok lo tangane. Rasulullah kemudian apa saya dijajarkan tangannya Ali bin Abi Thalib. Arepe sing lu kawani nek iki aku ngaku sing mati. Lah ini yang dirasa berat, salah poinnya itu. Tapi apa? Kenapa Rasulullah setuju? Sebenarnya dirugikan adalah kaum muslimin atas perjanjian Hudaybiyah. Dengan adanya perjanjian, ya, apapun namanya termasuk perjanjian Hudaybiyah, berarti secara de facto yuridis formil, orang-orang kafir Quraisy mengakui pemerintahan Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah. Sudah diakui, tinggal menyusun strategi perjuangan untuk berikutnya. Lah nek ana wong Mekah nang Madinah dikongkon balik, ya wis babak. Gak apa-apa. Dakwah Islam tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menjadi intelnya, tidak ada. Wong Mekah nang Madinah gak oleh kongkon balik kok. Kan gak ada yang mengawasi, berarti bebas dakwah Islam. Sementara orang Madinah datang ke Mekah oleh di situ terus. Ya dakwah bisa nang Mekah wong Madinah karena imannya sudah mantap, karena sudah dibentuk, sudah ditraining oleh Rasulullah. Gak ngarah, ya, kembali ke jahiliyah lagi. Tahun saja orang kafir Quraisy sudah mengingkari. Orang tahun nyerang, padahal perjanjiannya itu 10 tahun nggak ada perang, gencatan senjata. Tapi orang kafir sendiri yang mengingkari. Dan kondisi seperti itu Allah berikan kabar untuk bakal menang, Mekah bakal takluk. Itu sudah dikabarkan, berarti sudah dibocorkan. Ini yang ketiga, ya, radhiyallahu anhu wa radu'an, yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini ada surat Al-Mujadalah di surat surat Al-Mujadalah. Nah ini di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22, ayat yang terakhir di surat itu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidaklah ditemukan kauman, suatu kaum, yu'minuna billahi, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, pada hari akhir. Suatu kaum, kalau orang-orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, tidaklah diketahui yuwadduna min hadallahi wa rasuli, itu berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sampai dengan ayat ini tegas juga saja. Walau kanu aba'ahum, masih ada tuh bapake, au abna'ahum, anake, au ikhwanahum, dulure, au asiratahum, keluargane.
Gak peduli bapake, gak peduli anake, gak peduli dulure, gak peduli keluargane. Ya. Kalau menentang kepada Allah, orang-orang yang beriman itu tidak akan ada kasih sayang. Kalau ini menentang Allah, le, pak, de, yuk, ojo ngono ta. Urip pirang tahun sih gini, tentunya gini. Benar-benar awam bakal ngeroh ya. Nah awam istilahnya dalam kehidupan itu prinsipnya itu menentang Allah. Ya caranya gimana? Ya tidak mau menerima hukum-hukumnya, mengejek ayat-ayatnya, menistakan segala macam. Ini adalah menentang Allah. Meskipun itu keluarga orang mukmin yang beriman atau orang-orang mukmin tidak ada kasih sayang. Kenapa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Karena Allah tetapkan kepada mereka itu dalam hatinya itu adalah keimanan. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan pertolongan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dan mereka dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah-bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhu, Allah ridho atas mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Allah, ketahuilah, inna hizballahi, sesungguhnya golongan Allah itu humul muflihun, orang-orang yang akan memperoleh kemenangan atau keberuntungan. Hizbah atau hizbullah, golongannya Allah. Ayat ini terkait dengan perang Badar. Perang yang pertama kali dilakukan umat Islam menghadapi kaum kafir, yang mana pada saat itu kekuatan umat Islam hanya 314, ada versinya 317 personil. Sedangkan kaum kafir 1000 lebih. Gak imbang mau senjatai podo. Sing 300 senjata ya panah, pedang, tombak. Tumpakane gak jaran ya unta. Sing 1000 ya ngono pisan. Senjatai panah, pedang, tombak, tumpakane gak jaran ya unta. Senjatai podo dengan jumlah personil secara hitungan di atas kertas gak imbang. Beda lagi, sing 1000 nggawa pedang, nggawa tombak, nggawa panah, sing 300 nggawa meriam ya beda. Ya pasti menang 300. Sing 300 nggawa meriam, nggawa tank, nggawa M16, nggawa M60, nggawa AK47, ya menang sing 300 kayak ngono. Tapi senjatae padha. Apa maneh sing 300 nggawa senjata ranjo pisan. Entek sing 1000. Tapi senjatae padha. Nah, pada kondisi seperti itu, Rasulullah melihat bagaimana keadaan pasukan kaum muslimin yang kalah jumlah personil. Rasulullah mengasingkan diri pulang ke rumah. Apa yang dilakukan? Rasulullah beristighosa. Maknanya istighosa itu jaluk tolong. Minta pertolongan kepada Allah. Di mana? Di rumahnya, karena lapangan. Sama siapa? Sendirian. Kanggo rombongan. Rasulullah itu ndonga, Allahumma hadzal Quraisy, ya Allah, ini adalah kaum Quraisy, at-tabiqa yalaiha wa faqriha. Mereka datang dengan kesombongannya. Tujadilu wa tukadzibu rasulaka. Mereka menentang, mereka membantah dan mendustakan utusanmu. Allahumma tasrifkan, ya Allah tolonglah wa'atani sebagaimana yang Engkau janjikan. Allahumma, wahai Allah, intuhlika min asabati min ahlil Islam, bila mana kalau umat Islam, kalau kaum muslim ini hancur
Walan tu'bad fil ardi abadan, maka jangan harap engkau akan ada yang menyembahmu di muka bumi ini. Ini doanya Rasulullah. Kemudian Allah dengar doa Rasulullah, kirimkan beberapa malaikat, ribuan malaikat, mudifin secara bergelombang. Ada yang 5.000, ada yang beberapa, itu tidak beberapa versi. Yang jelas ribuan malaikat diturunkan untuk terjun ke medan perang Badar. Akhirnya umat Islam atau kaum muslimin memperoleh kemenangan itu. Karena doanya Allah, dan ini janji Allah. Wa in tuflika min ahlil Islam walan tu'bad fil ardi abadan. Dan orang Islam ini hancur, jangan harap ada yang menyembahmu di muka bumi ini. Iki Rasulullah donga yang gedor. Jadi aku kalah ya wis, ada arep-arep harus nyembah. Kemudian Allah kirimkan ribuan malaikat. Menawi ngaten nggih kula nuwun ngapunten bahwa menawi enten kirang-kirangipun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.